Lalu akhirnya dari generasi ke generasi muncullah kesadaran manusia untuk menemukan Tuhannya. Nah, misalnya ya, ketika manusia yang tinggal di tepi pantai ya, tinggal di pantai, kemudian hidup secara normal, tiba-tiba muncul gelombang ya, tsunami. Nah, dalam batas tertentu mereka bisa mengendalikan gelombang ya, tapi ketika sudah dalam bentuk tsunami, secara perlahan-lahan mereka, oh ini apa ini gitu, kok kayak begini, nah gitu. Nah kemudian akhirnya secara perlahan-lahan tumbul, oh jangan-jangan ada sesuatu yang berada di balik air ini, nah gitu. Maka muncullah ritual pertama dalam sejarah kehidupan manusia itu sesajen. Nah, sesajen kepada laut. Nah, jadi kalau kalian ada menemukan ya di kehidupan masyarakat praktek-praktek sesaji kepada laut, itu bisa diperkirakan itu adalah peninggalan manusia primitif zaman dulu yang level kesadaran mereka itu sangat terkait dengan bagaimana hubungan mereka dengan alam. Kemudian ada manusia yang tinggal di gunung gitu ya. Sudah tinggal di gunung, hidup aman di gunung, kemudian banyak makanan buah-buahan. Tiba-tiba datang binatang buas gitu ya. Dan binatang buas ini awalnya umumnya mereka bisa kendalikan, tapi perlahan-lahan banyak binatang buas yang tidak bisa manusia kendalikan. Nah, akhirnya muncullah kesadaran untuk meyakini jangan-jangan ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa dikuasai oleh manusia dari binatang itu. Lalu muncullah ritual pertama juga terkait dengan bagaimana bernegosiasi dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuh binatang. Nah, muncullah tradisi-tradisi ritual zaman dulu ada namanya totem. Nah, bagaimana mereka mempersonifikasi ya binatang-binatang tertentu yang memiliki kekuatan gaib, dan itu mungkin adalah penjabaran atau perwujudan dari dewa-dewa atau zat-zat sesuatu yang gaib. Nah, akhirnya secara turun-temurun masyarakat manusia ya menemukan bagaimana agama itu baik yang ditemukan dari konteks duniawi ya atau ardi ya, mereka mencari sendiri, menemukan sendiri, atau yang turun dari langit ya, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi itu dari wahyu ya, dari Tuhan yang mengutus para nabi untuk menyampaikan ajaran Tuhan. Berbeda dengan yang saya ceritakan di awal tadi itu, keagamaan atau agama ditemukan dari sebuah proses panjang perjalanan manusia dalam menemukan Tuhannya. Oke, nah itulah pengertian dari Tyler tentang agama sebagai kepercayaan terhadap yang gaib. Nah, sehingga jadi apa pengertian perbandingan agama? Perbandingan agama dapat kita pahami secara sederhana adalah ini menurut Mukti Ali ya. Nah, Mukti Ali ini adalah tokoh Indonesia yang merupakan tokoh perbandingan agama pertama di Indonesia. Beliau pernah menjadi Menteri Agama ya, kemudian pernah menjadi Rektor ya, IAIN Yogyakarta ya. Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuka prodi perbandingan agama pertama di Indonesia. Ini adalah Profesor Mukti Ali. Menurut beliau, ilmu perbandingan agama itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala keagamaan daripada setiap kepercayaan dalam hubungannya dengan agama lain yang meliputi persamaan dan perbedaan. Nah, dulu semester-semester sebelumnya saya pernah bertanya kepada mahasiswa, apa yang ada di benak kalian tentang perbandingan agama? Lalu banyak yang mengatakan, oh perbandingan agama itu Pak
kita membanding-bandingkan agama, lalu mencari mana yang baik, mana yang buruk. Nah, gitu ya. Nah, ternyata banyak yang memahaminya seperti itu, padahal mestinya tidak ya, tidak seperti itu ya. Tidak sesederhana itu. Nah, agama sebenarnya seperti yang dijelaskan Mukti Ali ini. Nah, ya. Dia sebuah pengetahuan ya, dia cabang ilmu pengetahuan sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain tentang filsafat, tasawuf ya, kemudian akhlak ya, dan atau kalam ya, teologi. Jadi ya dia merupakan sebuah cabang ilmu, tapi fokusnya adalah memahami gejala-gejala keagamaan. Nah, gejala-gejala keagamaan itu umumnya dia menyangkut pengalaman-pengalaman keagamaan dari setiap umat beragama yang itu dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman keagamaan agama lain, penganut yang lain. Lalu diambillah persamaannya dan perbedaannya. Di mana letak persamaannya, di mana letak perbedaannya. Misalnya ya, gejala-gejala keagamaan yang menyangkut tentang keyakinan ya, kemudian praktek ibadah dan perkumpulan ya. Jadi pengalaman baik itu menyangkut pemikiran atau pengalaman pribadi, pengalaman keagamaan pribadi, atau yang menyangkut tentang praktek-praktek ibadah ya, atau yang menyangkut tentang komunal ya, komunalitas atau perkumpulan dalam beragama, misalnya ke gereja ya, kemudian ke masjid, ke pura yang melibatkan adanya perkumpulan ya, atau organisasi-organisasi tertentu. Nah, tiga aspek ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami gejala keagamaan tertentu. Nah, apa yang sama dari ajaran agama tertentu dan apa yang beda, itu kita cari benang merahnya dalam rangka untuk mencari titik temu ya, titik temu di dalam beragama, sehingga diharapkan tentu kita bisa menjadi lebih rukun karena kita lebih memahami agama orang lain. Nah, seringkali banyak konflik yang terjadi di sekitar kita itu karena kita kurang memahami, kurang paham dengan ajaran orang lain, sehingga muncul stereotip ya, prejudis atau prasangka yang sesungguhnya itu tidak produktif ya, tidak menguntungkan dalam kehidupan beragama kita. Nah, dengan memahami konsep agama orang lain, tentu kita akan semakin aware, semakin sadar, semakin paham, oh ternyata orang lain itu punya keyakinan tertentu ya. Misalnya ya, itu kan sering tuh umat Islam tuh melihat orang non muslim misalnya kok seperti menyembah patung. Nah, gitu ya. Nah, ke gereja misalnya kok ada patung Yesus kok seperti disembah. Nah, padahal sebenarnya patung dan media-media lain itu bukan lalu mereka menyembah berhala, tapi itu adalah media ya, sebagai media di dalam meningkatkan kekhusyuan saja ya, kekhusyuan atau untuk memfokuskan diri ketika beribadah. Tuhan tetap gaib ya. Tuhan manapun ya dalam keagamaan di dunia ini sifatnya gaib ya. Ya, bahwa ada manifestasi Tuhan itu tergantung berbeda-beda ya keyakinannya, tapi bukan berhala ya. Berhala zaman dulu itu, zaman Arab Jahiliyah, sudah berbeda dengan berhala yang kita pahami sekarang ya. Nah, dan itu yang harus dibedakan, diyakini ya, sehingga nanti ada banyak titik temu titik beda yang itu membuat kita harus saling hormat menghormati. Oke, kemudian ruang lingkup perbandingan agama.